Udah siap. Oke, jamaah. Kalian itu beruntung loh malam hari ini hujan-hujanan di tempat ini. Betul apa enggak? Kenapa beruntung? Karena kalian adalah orang yang awal mencetak sejarah di desa sini. Betul. Sejarah apa? Biasanya umumnya orang ngaji itu kalau hujan bubar. Betul. Di mana-mana tuh seperti itu. Betul apa enggak? Betul. Tapi kan malam hari ini kan hujan tuh nggak direken, biarin mau turun-turun, duduk tetap jalan terus. Lah ini namanya mencetak sejarah. Kalian percaya nggak Allah itu maha melihat? Percaya. Percaya apa enggak? Kalau kalian percaya Allah maha melihat, malam hari ini Allah melihat saya dan jamaah hujan-hujanan di tempat ini. Amin. Rasulullah melihat saya dan jamaah hujan-hujanan di tempat ini. Betul. Betul? Dan di saat Allah sudah melihat kalian berani hujan-hujanan demi ibadah kepada Allah, mustahil doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Amin. Betul apa enggak? Betul. Karena hanya orang-orang yang punya keimanan yang berani seperti ini. Orang-orang yang punya keyakinan yang berani seperti ini. Kalau cari uang kita berani hujan-hujanan, di sawah kita berani hujan-hujanan. Kenapa kalau pengajian kita mesti takut dengan hujan-hujanan? Betul apa enggak? Penting mana hujan-hujanan di tengah sawah sama hujan-hujanan di pengajian? Penting mana? Pengajian. Sama-sama penting. Di tengah sawah yang nyari nafkah, betul apa enggak? Betul. Sama-sama. Cari nafkah. Terus itu hujan-hujanan di pengajian tapi nggak berani hujan-hujanan cari uang, ya repot juga. Betul. Makanya karena sama-sama penting, mencari nafkah kita berani hujan-hujanan, mencari barokah lebih berani kita hujan-hujanan. Betul. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun al ayah. Hadratil mukarramun yang tu bagus muliakan dan tu bagus cintai segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang hadir tengah-tengah kita malam hari ini tanpa terkecuali ditambahkan sehat dan panjang umur. Amin. Doanya para ustadz, doanya para haji, doanya para ustadzah, tokoh masyarakat semua semoga dimustajabkan oleh Allah. Amin. Wabil khusus lurah kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak Lurah Mariadi, semoga diberikan sehat panjang umur. Amin. Dan wabil khusus seluruh saudaraku jamaah zikir manakib al-Baghdadi rahimakumullah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah kedua orang tua. Punya orang tua? Punya orang tua? Semua orang pasti punya orang. Semoga barokahnya Allah turunkan kepada anaknya masing-masing. Amin. Kalau barokah itu nggak harus orang tuanya pinter ya Bu. Orang tua tuh mau bodoh, mau buta huruf tetap ada barokahnya. Apa sih barokah? Kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepada kedua orang tua, semoga diciprati kepada kita anaknya masing-masing. Amin.
Barokahnya guru juga sama, semoga Allah kiprati kepada kita, amin. Amin. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada guru-guru kita, baik guru formal maupun guru non formal. Guru formal itu guru pendidikan umum, TK, SD, SMP, SMA, ya, kuliah. Non formal guru ngaji, guru ikro, guru kitab, guru pondok pesantren, semua barokahnya Allah kiprati kepada kita masing-masing. Amin. Jadi kalau orang sudah kebagian barokah, saudaraku, tidak ada kehidupan di dalam kesulitan, di dalam kehidupannya itu tidak ada. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepada gurunya ini akan otomatis dia akan bisa. Paham apa enggak? Jadi kalau umpamanya kamu belajar ke orang ustadz atau ke orang kiai, orang ustadz dan orang kiai ini punya ilmu macam-macam, lalu barokahnya turun kepada kamu, tanpa kamu belajar pun kamu akan bisa. Kenapa demikian? Karena ini adalah kuasa itu yang namanya barokah. Makanya sulit untuk kita mencari barokah, mesti dengan perjuangan yang panjang, keistiqomahan yang kuat, keyakinan yang mantap, yang tidak terkontaminasi dengan apapun, yang tidak gagal karena apapun. Seperti contoh Sunan Kalijogo mengalap barokah Sunan Bonang itu dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, tidak setengah-setengah. Kata gurunya, tunggu tongkat saya, benar-benar ditunggu. Tidak mikir yang lain-lain, tidak mikir kalau saya cuma ngaji nunggu tongkat, bagaimana masa depan saya? Dah mikir ke situ. Bagaimana nanti saya di dalam rumah tangga, bagaimana saya nyari nafkah, bagaimana nanti kehidupan saya yang akan datang. Gak mikir ke situ. Pokoknya saya takdim, saya ikut apa kata guru saya. Itu prinsip Sunan Kalijogo, makanya diangkat menjadi walinya Allah. Kalau orang sekarang jarang punya prinsip yang seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan menggunakan akal dan pikirannya, tidak mengedepankan keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Tapi Sunan Kalijogo tidak. Tunggu tongkat saya, ya ditunggu. Hujan saat itu turun, panas terik matahari juga sama menyengat di kulitnya. Dia tidak berpikir dengan hujan-hujanan saya kalau sakit bagaimana, dengan terik matahari kalau nanti saya kekurangan cairan bagaimana. Tidak, dia tetap sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan mengikuti apa yang diperintahkan Sunan Bonang. Bukan waktu seminggu ataupun 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi bertahun-tahun dia tunggu tongkatnya. Padahal secara akal dan pikiran, nanti kalau selesai nunggu tongkat bisa ngaji apa? Betul apa enggak? Bisa punya ilmu apa? Kok ngaji cuma nungguin tongkat? Kok ngikut kiai cuma nungguin tongkat? Kok ngikut wali cuma nungguin tongkat? Tapi di situ ada Allah, saudaraku. Ada perintah Allah. Apa katanya Allah? Katanya Rasulullah, Sirru Rabbani ala lisani ustadi. Rahasia Allah terletak kepada lisannya guru. Maka wajar kalau ada satu kalimat yang menyatakan al ilmu bida'alim wal barokah bil hikmah. Jika kamu ingin punya ilmu, jika kamu ingin pinter, belajarlah. Betul? Betul. Kalau kamu pengen jadi orang pinter, belajarlah. Al ilmu bita'alim, pengen punya ilmu, belajar. Tapi wal barokah bil hikmah. Jika kamu ingin berkah ilmunya, berkah hidupnya, berkah rumah tangganya, berkah rizkinya, khidmat. Apa khidmat? Ngabdi. Kepada siapa? Kepada orang guru. Guru yang mana yang harus kita abdikan? Guru yang tahu kepada Allah, guru yang bawa kita kepada Allah, bukan guru yang bawa kita kepada hal-hal selain Allah. Betul? Betul. Disitulah keberkahan akan kamu dapatkan. Sama contoh malam hari ini. Kalian duduk di tempat ini, hujan-hujanan seperti ini, bukan kurang kerjaan, bukan berlebih-lebihan, tapi sesuai dengan yang Allah perintahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Maka saya dan jamaah malam hari ini bukan cuma mengadakan pengajian, tapi wujud pengabdian kepada Allah biar turun keberkahan di tempat ini semuanya. Amin. Allahumma Amin. kalau ngabdi ke guru saja barokah, apalagi ngabdi kepada Allah. Alhamdulillah. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kamu yang basah malam hari ini tidak akan diberikan sakit. Amin. Amin. Kamu yang basah malam hari ini saudaraku, basah baju gampang dikeringkan, kotornya baju gampang kita bersihkan. Tapi kalau kotornya hati, kemana kita akan mencari deterjen untuk membersihkannya? Betul. Memang rinso bisa bersihin hati? Soklin bisa bersihin hati? Tidak, betul apa enggak? Tapi zikir kepada Allah ini adalah jalan membersihkan Hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kalian bukan orang pilihan, mohon maaf ya, kalau kalian bukan orang pilihan, saya yakin nggak bakal berani pengajian seperti ini. Betul. Saya yakin nggak bakal berani. Dia lebih sayang dengan make upnya, dia lebih sayang dengan bajunya, dia akan lebih sayang dengan jasadnya ketimbang iman dan keyakinannya. Kalau orang yang dapat petunjuk, kalau orang yang dipilih oleh Allah, baju basah tidak masalah, badan sakit tidak masalah, yang penting iman keyakinan tetap sehat di hadapan Allah. Betul. Betul? Betul. Cari uang kita mati-matian, ngantri BLT dari subuh juga jalan. Betul. Benar apa enggak? Ayo coba kalau ngantri BLT kena hujan bubar apa enggak? Enggak. Enggak. Sayang 2.400.000. Benar gak gitu? Apa? Kadang subuhnya juga ditinggal demi antrian BLT takut kesiangan. Sebab kalau kesiangan antriannya habis. Setuju nih jamaah. Maka harus kita punya tolak ukur, ya Rob. Demi BLT saya rela keluar subuh-subuh. Demi BLT saya rela hujan-hujanan. Maka demi ibadah kepadamu pun saya tidak akan kalah. Hujan, saya akan tetap istiqomah ibadah zikir kepada Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadilah orang yang bisa mencetak sejarah. Jangan cuma jadi orang yang bisa membaca sejarah. Jadilah orang yang jadi pelaku di dalam sejarah. Jangan jadi orang yang cuma bisa menonton orang pelaku sejarah. Paham apa enggak? Di Kabupaten Bekasi ini ada satu buah sejarah yang sangat luar biasa. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Betul? Beliau mencetak sejarah, beliau pelaku sejarah, beliau bukan pembaca sejarah, beliau bukan penonton sejarah, tapi beliau masuk di dalam sejarah, makanya namanya dikenang sampai saat ini. Sekarang pertanyakan kamu dan saya, hidup di dunia hanya sementara. Kalau sudah saatnya tiba, kematian pasti akan datang, lalu saya dan jamaah dimakamkan, apa yang akan engkau tinggalkan? Apakah sejarahmu akan dikenang dan dibaca orang, atau engkau dilupakan dengan begitu saja, seakan-akan engkau tidak pernah ada di atas muka bumi ini? Betul? Betul. Ada nggak yang seperti itu? Saat dia sudah meninggal, ya sudah, kayak nggak pernah ada di dunia ini. Tapi wali-walinya Allah, Baginda Rasulullah, Syabdul Qadir Jilani, Syekh Khalil Bangkalan, Sunan Wali Songo, sudah sekian puluh tahun yang lalu beliau hidup, namanya sampai sekarang masih disebut orang, masih dikenang orang. Anak kecil saja tahu Sunan Kalijogo, anak kecil tahu Sunan Bonang, belum tentu tahu dengan tetangga kita yang sudah nggak ada. Betul. Betul apa enggak? Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang mencetak sejarah, orang yang masuk dalam sejarah, yang jadi pelaku di dalam sejarah. Maka di desa Sukarahayu ini, semoga Majelis Al-Mugni beserta dengan jamaahnya nanti akan bisa mencetak sejarah di hari kemudian. Amin. Dan apabila saya dan jamaah sudah meninggal, akan dikenang orang. Pernah ada satu rombongan, pernah ada satu pengajian yang setiap minggu malam Senin mengadakan zikiran, tidak pernah bubar kalau hujan turun, tidak berhenti ngaji lantaran masalah,
tidak pulang ngaji lantaran karena penderitaan, tidak berhenti istiqomah lantaran hutang, dia tetap maju pantang mundur demi iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Itu baru sejarah. Alhamdulillah. Kamu juga ceritanya nanti enak ke anak-anak kamu. Tong baba mah orang goblok, orang bodoh, tapi baba pernah ngikut kiai. Betul apa enggak? Betul. Yang mana pengajian kemana-mana baba ikut. Di sini ngomongnya baba apa bapak apa ayah? Kali father. Baba kan? Baba. Hah? Dedi. Wow. Dedi pacul ketinggalan. Kurang enak loh. Dedi mau keliling somai. Dedi. Baba kan? Mungkin ayah lah sekarang udah agak kerenan ayah. Betul apa enggak? Kamu udah kenal Hongnam. Jadi ayah udah, betul nggak gitu? Ayah bisa cerita ke anaknya. Nah, ayah ini nak nggak pinter baca kitab. Betul apa enggak? Betul. Nggak hafal banyak hadis, nggak hafal banyak ayat-ayat firman-Nya Allah. Namun bapak punya perjalanan hidup. Apa perjalanan hidup bapak? Anaknya bertanya. Bapak pernah ikut pengajian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mana pengajiannya tidak pernah bubar walaupun hujan turun di tengah-tengahnya. Sejarah apa bukan? Sejarah nanti akan jadi perbincangan. Itu ada itu pengajian hujan kok nggak bubar, kok ibadah berlebihan? Enggak berlebihan. Betul apa enggak? Berlebihan tuh kalau ibadah das genteng itu berlebihan. Jamaah naik ke genteng semuanya, itu berlebihan itu. Sholat subuh 4 rakaat itu berlebihan namanya. Ini nggak berlebihan, tapi ini loh tuntunan. Betul apa enggak? Ini loh ajaran di zaman Rasul. Ya, ibadah tidak berhenti walaupun hujan anak panah. Betul apa enggak? Hujan ancaman, hujan pedang. Saya dan jamaah tidak lagi dihujani oleh anak panah, tidak lagi dihujani oleh goresan pedang, cuma dihujani air kok. Betul apa enggak? Oh jamaah Tambulan jangan lagi hujan air, hujan duit nggak bakal bubar. Yakin nggak bakal bubar. Paling pulang sebentar ngambil karung doang. Mudah-mudahan hujannya jadi duit. Amin. Bukan hujan langsung berbentuk duit loh ya. Harus itu nggak ke atas lagi. Maksudnya biar jadi berkah rizkinya. Amin. Lanjut nih jamaah. Lanjut. Nih, si Andi telepon kencang kecil. Listrik berpengaruh. Speneng. Wajar lah ya. Yang penting orangnya nggak speneng. Listrik boleh turun naik ya, yang penting orangnya jangan turun naik. Sekali iman tetap iman, sekali yakin tetap yakin. Jangan tergoyahkan dengan keadaan, tapi taklukkan keadaan dengan keimanan dan keyakinan kepada istiqomah. Itu jangan kalah sama hutang. Betul? Istiqomah jangan kalah sama sakit. Istiqomah jangan kalah dengan malas, tapi kalahkan malas dengan istiqomah, kalahkan penyakit dengan istiqomah, kalahkan hutang dengan istiqomah, kalahkan kebutuhan dengan istiqomah. Gimana maksudnya? Kamu yang banyak hutang tetaplah istiqomah, biar nanti kamu ketemu jalan dibebaskan dari hutangnya oleh Allah. Amin. Itu namanya istiqomah, mengalahkan hutang. Jangan istiqomah ngajinya, aduh mampu yang balas saya. Males banget, kenapa utang gak lunas-lunas? Ya gimana lunas? Baru lunas sudah kredit lagi. Betul apa enggak? Yang lebih parah lagi ngelunasin yang ini, minjem yang ini. Betul nggak gitu? Makanya kalahkan keadaan dengan iman dan keyakinan serta istiqomah kepada Allah. Alhamdulillah. Karena memang sudah jelas kalimatnya. Hai suma tastakim yaqudir lakallah najahan fi gobiril asman. Ingat baik-baik, akan dijamin kesuksesan hari depan. Amin. Allahumma amin. Hari depan itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun. Itu namanya hari depan. Pokoknya hari yang ada di depan kita.
sudah dikatakan akan dijamin kesuksesannya. Amin. Sukses apanya? Jika engkau pejabat, dijamin kamu sukses dalam jabatannya. Amin. Jika engkau pedagang, dijamin kesuksesan dalam dagangnya. Engkau yang rumah tangga, dijamin kesuksesan rumah tangganya. Amin. Engkau yang ahli ibadah, ya, engkau yang ustadz, engkau yang penceramah, akan dijamin kesuksesan hari depannya oleh Allah. Amin. Bagi orang-orang yang Apa sih istiqomah? Istiqomah adalah salah satu perbuatan yang terus menerus, nggak putus-putus. Tuh istiqomah. Umpamanya gini ya, umpamanya nih ngaji di sini malam Senin, ya udah malam Senin aja, nggak berubah-ubah. Nggak karena tetangganya hajatan diundur malam Selasa. Kenapa? Oh no, ustadznya lagi hajatan makanya diundur. Enggak gitu. Pokoknya malam Senin ya malam Senin. Hajatannya yang mundur, bukan ngajinya yang mundur. Urusannya yang mundur, bukan ngajinya yang mundur. Itu namanya istiqomah. Betul apa enggak? Betul. Kamu yang punya istiqomah, pegang itu erat-erat. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu kalahkan. Betul apa enggak? Karena kalimatnya kamu akan dijamin kesuksesan hari depannya. Tidak kepadamu, anakmu masih punya hari depan. Amin. Amin. Cucumu punya hari depan. Amin. Amin. Betul apa enggak? Kita jangan egois, jangan cuma berpikir dengan diri kita, tapi kita harus berpikir dengan anak-anak kita. Kita berpikir dengan turunan-turunan kita. Nggak apa-apa, kita bagian kehujanannya. Tidak apa-apa, kita kebagian capeknya. Tidak apa-apa, kita kebagian ngantuknya. Kebahagiaannya biar Allah turunkan kepada anak dan keturunan kita semuanya. Amin. Itu namanya orang tua yang tidak egois. Betul? Akan dijamin kesuksesannya. Kamu yang pedagang saat ini sedang macet, jangan kalah istiqomahmu lantaran macet. Pusing boleh, masalah boleh, derita boleh, istiqomah tetap istiqomah. Betul apa enggak? Jangan berhenti istiqomahnya, jangan kalah. Katakan dalam dirimu, akan saya kalahkan kesulitan dengan istiqomah saya. Akan saya kalahkan derita dengan istiqomah saya. Walaupun tidak ada uang, saatnya ibadah, saatnya zikir, saatnya pengajian, sudah berangkat saja. Biar Allah melas melihat saya dan jamaah. Betul? Betul. Jangan kamu melas melihat diri sendiri. Jangan kamu ngenes sama diri sendiri. Kadang-kadang ngenes, udah usaha bangkrut, utang banyak, rumah tangga carut marut, ngenes. Nangisin diri sendiri, kenapa nasib saya seperti ini, kenapa derita saya tidak pernah berakhir. Kamu tetaplah istiqomah, biar Allah yang melas melihat kamu. Amin. Amin. Kita kan punya iman, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah melihat saya dan jamaah. Allah tidak akan tinggal diam jika kamu benar-benar istiqomah ibadah kepada Allah. Ayo buat Allah tuh ngenes sama kamu. Jangan buat tetangga yang ngenes, jangan buat saudara yang ngenes. Betul apa enggak? Ngenesnya saudara ada batasannya, ngenesnya tetangga ada batasannya. Iya, kalau masih bisa dia akan membela, kalau nggak bisa cuma berdoa. Tapi ngenesnya Allah akan diumumkan di langit dan di buminya oleh apa katanya Allah? Ya dunia ukhdumi liman khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang telah melayani aku, kata Allah. Dia saya kasih miskin, tetap mau zikiran. Dia saya kasih masalah, tetap zikiran. Bahkan saya kasih sakit, wahai dunia, tetap tergopoh-gopoh dia jalan zikiran. Maka layani dunia. Apa dunia? Harta, tahta, wanita, pria, ini adalah isi dunia. Maka siap melayani kalian bagi kalian mau melayani Allah. Amin. Betul? Bagaimana dunia akan melayani kita? Kitanya kurang sepenuh hati melayani Allah. Bicara capek, semua orang pasti capek. Betul apa enggak? Bicara sibuk, semua orang pasti sibuk. Bicara malas, itu mah penyakit yang enggak ada obatnya. Kali ada di apotik 24, Pak beli obat apa? Obat malas. Untuk apa? Kaki saya Pak malas banget, kerjaan yang lingker kayak leluwe. Bangun kalau kopi doang, aroma kopi 3 meter udah kecium. Betul apa enggak? Gak ada obat malas. Makanya bicara
bicara malas, semua orang punya rasa malas. Tapi kalau bicara soal masa depan, bicara soal keimanan, bicara soal keyakinan, bicara soal istiqomah, kalahkan itu semuanya. Gak apa kita tidak paham dalam keilmuan, gak apa kita punya keterbatasan dalam keilmuan, gak pernah ngenyam pondok pesantren, gak tahu isi-isinya kitab. Yang penting kita masuk dalam kitab, kita masuk dalam ayat, yaitu istiqomah. Orang wali bisa jadi wali karena punya istiqomah. Kalau nggak punya istiqomah nggak bakalan jadi wali. Orang bisa jadi kiai itu karena punya istiqomah. Kalau soal keilmuan, semua orang bisa punya ilmu, tapi belum tentu dia bisa menjadi orang wali. Betul. Orang bisa punya ilmu, belum tentu bisa jadi orang kiai. Orang bisa punya ilmu, belum tentu bisa jadi orang ustadz. Betul apa enggak? Betul. Tapi orang-orang yang ke arah situ adalah orang-orang yang punya istiqomah. Alhamdulillah. Pegang sudah istiqomah ibu dan bapak. Walaupun tidak banyak istiqomahnya, cukup pegang. Umpamanya, oh saya ngaji cuma seminggu sekali, udah jangan dilepaskan itu. Masalah boleh datang silih berganti, penyakit boleh datang bentuk rupa apapun juga. Betul apa enggak? Rumah tangga boleh naik dan turun keharmonisannya. Yang penting istiqomah, tetap istiqomah. Rasul bilang seperti ini, dengarkan baik-baik. Ini Nabi kita yang bilang. Kalau Rasul sudah bilang, tidak mungkin ada kebohongan dan tidak mungkin ada kedustaan. Betul? Betul. Apa kata Rasul? Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Karomah itu kenyelenehan. Karomah itu satu buah anugerah yang Allah berikan. Karomah itu adalah sebagai penerus yang namanya mukjizat. Kalau turun kepada Rasul namanya mukjizat, betul? Kalau turun kepada orang ulama, kepada orang wali namanya karomah. Itu adalah pertolongan Allah atau kebaikan Allah yang Allah berikan kepada orang itu. Satu karomah saja itu bisa hebatnya luar biasa. Contoh, orang bisa terbang, hebat apa enggak? Hebat. Orang bisa doa mustajab, hebat apa enggak? Hebat. Itu baru satu karomah, cuma bisa doa saja. Orang bisa ngomong seucap kata, seucap nyata, itu baru satu. Tapi orang yang masuk ke dalam alam istiqomah ini lebih hebat daripada 1000 karomah. Bayangkan kalau orang punya 1000 karomah, berapa banyak tamunya hadirin? Betul apa enggak? Betul. Berapa banyak tamu yang akan datang per hari ke tempatnya? Kalau orang punya 5 karomah saja, dia mustajab doanya, dia manjur sabdonya. Apa sabdo? Kalimat perkataan. Umpama dia bilang kaya kamu, kaya. Umpama dia bilang melarat kamu, melarat. Itu namanya sabdo. Betul apa enggak? Tapi orang yang istiqomah ini bisa lebih hebat daripada orang yang punya 1000 karomah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bilang. Percaya apa enggak? Jadi apalagi yang mau kalian cari coba di dunia ini? Hah? Pengen rumah tangganya keramat, pengen usahanya keramat, pengen bisnisnya keramat, jalannya adalah istiqomah. Istiqomah, lakukan salah satu perbuatan yang terus menerus. Capek, lawan. Pusing, lawan. Masalah, lawan. Betul apa enggak? Oh tapi saudara saya hajatan Pak Kiai. Kan yang hajatan saudara lo, bukan lo. Kondangan datang bilang saya mau ngaji dulu, gitu. Betul apa enggak? Ini kadang-kadang ngaji mau berangkat, kenapa kagak berangkat? Kucingnya sakit. Kucing sakit kagak ngaji. Anak pilek kagak ngaji. Betul apa enggak itu? Kakinya pada pegel kagak ngaji. Betul? Nggak punya duit nggak ngaji. Nggak ada motor nggak ngaji. Ini gimana mau masuk istiqomah? Zamannya para wali motor tidak ada, mereka punya istiqomah. Zamannya para wali uang belum begitu seperti sekarang, mereka istiqomah. Kenapa kita kalah? Betul apa enggak? Betul. Kalau kamu nggak punya kendaraan, jalan kaki sekalian. Biar Rasul mendoakan kalian, Syaikhul Qadir mendoakan kalian, Allah pun melihat kalian ngenes, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Saya gitu
itu dulu saya pengajian nggak punya kendaraan tuh naik angkot untuk ke pondok pesantren guru saya. Uang pas-pasan sampai pasar Tambun jalan kaki, bertiga-tiga jalan kaki. Tujuan saya apa jalan kaki? Biar Allah tahu, biar Allah ngenes niat saya. Di dalam hati cuma Fatihah aja Fatihah. Saat itu ngetrennya motor Satria, ngalamin ya. Pokok orang punya Satria tuh langsung ganteng seketika hadirin. Walaupun buluk, yang penting Satria saat itu. Akhirnya saya ngobrol bertiga-tiga sama teman saya. Nanti saya mau beli Satria. Teman saya bilang saya ranking katanya. Kayak bener aja kayak punya duit, betul apa enggak? Kenapa? Karena Allah ngenes niat kita. Kita habis ibadah kok. Betul apa enggak? Kalau yang tidak iman aja dicukupi rizkinya, yang tidak percaya aja dicukupi, yang tidak ibadah dicukupi, masa yang ibadah tidak dicukupi oleh Allah? Betul. Gak mungkin itu hadirin. Betul apa enggak? Masa yang ibadah nggak dicukupi, masa yang ibadah nggak dikabulkan? Gitu aja logikanya. Jalan terus. Lambat laun bener saya punya Satria, teman saya bener punya ranking, ternyata dikabulkan oleh Allah. Gitu caranya. Jangan jadi orang pengen dingenesin orang, datang ke tetangga, aduh sekarang mau bagaimana ya, usaha susah banget, ditolong kagak diomongin dia, tambah yang denger gede pisan sama dia. Betul, didengerin terus, emang kenapa? Iya bangkrut, utang banyak, mana kesakitan Bang Emok lagi. Betul apa enggak? Akhirnya jadi omongan orang lain. Bikin ngenes tuh Allah. Allah maha kaya, Allah maha cukup, Allah yang mengkayakan dan Allah yang akan mencukupkannya. Amin. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Betul apa enggak? Masih hujan apa enggak? Enggak, udah kalah sama istiqomahnya jamaah loh. Hujan mingser kayak semut aja hujan gak mingser. Betul apa enggak? Make up, bikin make up lagi. Ngaji nih kena hujan luntur, biarin minggu depan make up bisa bikin tebel lagi. Biar hujan kagak luntur gitu. Masih hujan juga luntur lagi, biarin make up saya bungkus pakai plastik biar licin. Apain takut basah, masih kecil aja demen hujan-hujanan kok. Bahkan kalau masih kecil mau hujan-hujanan nggak dikasih malah nangis. Sekarang giliran gede takut hujan, dan kebalik. Masih kecil pengen hujan-hujanan, kata emaknya jangan nangis, sudah gede takut hujan. Kumis baplang, hujan takut. Ah, gimana doanya mau dikabulin? Betul apa enggak? Harusnya bilang gini kan, jangankan hujan air, gitu harusnya bilangnya. Hujan penderitaan, hujan masalah, saya tidak akan pernah bergeming untuk iman dan yakin kepada Allah. Itu baru iman jempolan, iman kelingking. Pengabulan pengen jempolan, yang nggak sesuai. Orang mancing mah sesuai umpannya. Umpan telur pengen dimakan hiu, hiu mabok yang makan itu. Betul apa enggak? Betul. Mau mancing apa? Mancing kakap. Di mana? Tengah laut. Umpannya apa? Elur. Kakap goblok yang makan. Sesuai dong. Betul apa enggak? Pengen dikabulkan doanya, pengen kabul hajatnya. Lihat dulu iman keyakinannya sejauh apa. Kita kan kadang aneh, ibadahnya nggak seberapa, doanya buanjeng, merodok. Betul apa enggak? Ini diminta, giliran ngaji hujan minggir. Ini kan nggak sesuai hadirin. Betul apa enggak? Betul. Nih saya kasih tahu, besok kalau pengajian di sini hujan, berebut yang paling depan, biar Allah lihat kalian tuh semangat semuanya. Betul. Betul apa enggak? Enak kok ngaji hujan-hujan kok, apalagi ngaji sama laki sama bini hujan-hujan, pulang tinggal tanding, beres kok. Ayo ngapain? Ngadu barokah. Itulah. Tadi kita ibadah kepada Allah, sekarang kita ibadah lagi. Itu kan ibadah juga. Ibadah paling ikhlas itu. Paling ikhlas hadirin. Jadi kalau memang ibadahnya kurang, itu dibanyakin. Itu kan ibadah, betul nggak? Ibadah. Siapa bilang bukan ibadah? Itu ibadah paling ikhlas itu.
Makanya pulang kalau kehujanan gini malah lebih enak nyeduh kopi, kerasa enaknya. Betul nggak gitu? Betul. Pulang nyeduh kopi sambil inget-inget pesan tadi pengajian, rokok lepus. Iya ya. Saya mau jadi orang sukses. Kenapa? Istiqomah kok. Kemarin ada masalah ini saya tetap ngaji, ada ini saya ngaji. Capek badan saya tetap ngaji. Ini jaminannya pasti akan sukses. Nggak mungkin tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Amin. Itu istiqomah. Mudah-mudahan itu bagus dan jamaah dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin. Betul. Hanya itu andalan kita hadirin. Mau ngandelin apa lagi? Mau ngandelin wiridan, kita nggak tahu banyak soal wiridan, ya. Mau ngandelin kita apa lagi? Udah pegang aja tuh. Pokoknya yang penting saya punya istiqomah dalam hidup ini. Apa istiqomahnya? Ngikut dzikir manaqib Syabdul Qadir Jilani. Malam Senin saya pengajian, malam Sabtu saya pengajian. Itu pegang yang kuat, pegang yang kencang. Kalau perlu sampai napas terakhir kamu tetap berada di dalam majelis pengajian. Kayak ada saya jamaah itu Mandor Jeki ya. Mandor Jeki. Dia memang dulu ya kurang demen lah mengaji, pakai sarung aja kagak bisa. Pernah datang ke saya pakai sarung ini gede banget hadirin, gede banget, depannya agak rata kan, pada dengdek. Saya bilang itu pakai sarung yang bener Dor, ini gue udah mendingan kayak kagak lepas. Biasanya saya pakai lepas ya. Ya udah pakai celana aja lah, nggak usah pakai sarung. Akhirnya dia pakainya celana terus pengajian kemana-mana. Karena apa? Kasihan lihat sarungnya hadirin, daripada ribet. Akhirnya dia bilang, Kiai saya mau ngikut Kiai biar sampai mati itu. Biar sampai mati, benar keturutan, benar-benar sampai mati. Terakhir beliau meninggal dunia saya pengajian di mana itu tempatnya Pendi? Cabang Gelam ya. Iya Cabang Gelam ya, ujung-ujung Bekasi lah. Udah masuk hadirin perkampungan aneh. Untung aja udah pakai baju, takutnya saya masuk gitu doang. Pedalaman, lewatin rawa-rawa. Iya bener, tambak ya, tambak. Akhirnya pengajian di sana, terakhir dia nanyain ke istrinya itu, Kiai mana? Kiai lagi pengajian. Ntar habis pengajian mau ke sini. Oh ya sudah, yang penting Kiai ke sini saya tenang. Baru meninggal hadirin. Betul apa enggak? Itu baru yang namanya istiqomah tuh bukan setahun 2 tahun. Jangan bilang, oh saya udah istiqomah 15 tahun, itu belum. Saya udah istiqomah nih 2 tahun, itu belum. Istiqomah itu sampai mati. Nah itu baru istiqomah namanya. Betul apa enggak? Betul. Kalau setahun 2 tahun itu namanya masa istiqomah. Maka istiqomah itu sampai mati. Makanya mudah-mudahan sebelum kematian datang lebih dulu merasakan kesuksesan yang Allah berikan. Amin. Setuju nih? Istiqomah. Ya. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Kita pengen punya 1 karomah aja kadang puasanya 40 hari 40 malam hadirin. Ada yang mati geni, ada yang mati kutu. Mati kutu itu kalau lagi tidur handphone gue pegang bini. Itu tirakat luar biasa. Ada yang kerasa apa kagak nih? Banyak. Itu namanya mati kutu. Ada yang mati-matian. Mati-matian. Makanya handphone udah kayak kandang ayam digembok. Udah ketahuan banyak masalahnya itu, betul nggak gitu? Betul. Mau tidur handphone digembok sampai 2. Gembok pakai jari, gembok pakai kode. Udah nggak pakai getar, senyap makanya baru tidur tenang. Udah banyak masalah yang begitu. Ya, lanjut ya. Lanjut. Istiqomah ainul karomah. Ini penting lagi. Istiqomah itu jiwanya keramat. Orang itu punya keramat, tapi nggak punya istiqomah, ini mati keramatnya. Orang kalau tidur itu jasadnya ada, ruhnya ada, tapi jiwanya keluar. Makanya hidup tapi tidak punya kehidupan. Betul apa enggak? Punya rasa tapi tidak punya perasaan. Ini orang tidur. Orang tidur dikentutin marah apa kagak? Enggak.
dicubit kerasa tapi nggak punya perasaan, betul gitu? Kerasa mah kerasa, geser gitu loh. Tapi ya balik lagi ke tempat posisi yang sama. Kenapa? Karena cuma tersisa jasad dan ruh. Kamu yang punya ilmu, ya, kalau pengen ilmumu tambah bagus harus punya istiqomah. Apapun ilmumu itu, mau ilmu agama kek, mau ilmu kedikjayaan kek, mau ilmu pegangan kek, istiqomah biar ada jiwanya. Kamu yang bisa ngobatin orang, punya istiqomah lah, biar punya jiwanya. Jadi kalau orang keramat ini sakti, hadirin, betul apa enggak ya? Tapi kalau nggak punya istiqomah, itu nggak ada jiwanya. Sama kayak orang tidur, sakti mah sakti, tapi kagak manfaat kesaktiannya. Karena ada kalimat sakti, ada kalimat mandraguna, betul nggak gitu? Kalau sakti mandraguna ini udah hebat nih, total nih, betul nggak gitu? Betul. Makanya harus punya istiqomah. Di jamaah kan banyak gitu. Saya pernah kedatangan dari Kaliabang Bungur ya, jadi Kaliabang Bungur ya. Kaliabang Bungur. Enggak, tempatnya Abi Komar apa? Bulak Sentul. Saya pernah kedatangan tamu dari Bulak Sentul, tetangganya ngaji di tempat saya. Dulu ini, majelis saya tuh masih kecil, masih 12 kali 12. Itu lantainya juga masih tanah. Nah, dia aktif ngaji tiap malam Sabtu, tiba-tiba tetangganya nanya, "Lu tiap malam Sabtu kemana, Pak?" "Ngaji nih." "Di mana?" "Di Ketu Bagus." "Gue pengen lihat dong, gue pengen kenal sama guru lo." Nah, ini orang sakti, Pak. Ya, Bu. Jadi memang sering ngobatin orang yang kena gitu-gitulah ya. Bukan kena duri, bukan. Masa buka pengobatan kena duri, bukan ya. Pokoknya bagian-bagian itulah. Akhirnya datang ke tempat saya. Dia pakailah ini dipakai. Tujuannya mau ngetes saat itu. Tapi pas ngelangkah satu langkah ke majelis, itu ada yang nyempeleng. Dia plak di sini merah, hadirin. Langsung dia bilang, "Kay, ada yang nempeleng saya." "Lu, saya kan jauh dari situ." "Terus apa yang nempeleng?" gitu saya. Ngobrol sampai sholat subuh berjamaah, itu nggak pulang-pulang, hadirin. Sampai jam 7 pagi masih ngobrol. Saya tanya, "Ya udah kalau mau pulang aja." "Enggak, Kay, masih ada sedikit urusan." Karena masih ada orang, jadi dia nggak berani ngomong. Orang udah pulang semua, tinggal dia berdua dan nama saya bertiga. Saya bawalah ke kebun. Ya ngobrol di kebun aja lah, udah agak siangan sambil nyari terik matahari. Ngobrol sambil rokokan, dia tanya, "Saya mau pamit ini, Kiai, cuman ada satu pertanyaan." "Apaan?" "Kira-kira ilmu saya luntur apa kagak?" "Nggak, emang ilmu sama kayak lepis murahan. Kalau lepis 25.000 kali luntur. Ya ilmu mah nggak ada yang luntur, betul apa enggak?" Betul? Nggak ada. Tapi ini bagaimana tentang tempelengan? Wah, kalau tempelengan saya nggak tahu. Mungkin Syekh Abdul Qadir nggak seneng kali di situ. Betul apa enggak? Tapi kalau keilmuan pengen tambah bagus, saya pesan satu, punyalah istiqomah. Istiqomah itu ambil yang mana aja, Bu. Ibu mau istiqomah Fatihah tiap hari boleh. Tiap bangun tidur nih melek mata Al-Fatihah, baca sudah. Tapi jangan putus-putus. Gitu loh. Mau keluar rumah umpamanya sholawat sallallahu ala Muhammad umpamanya, baca, jangan putus-putus. Fatihain suamimu, fatihain istrimu, fatihain anakmu. Kita kan pengen punya anak yang berhasil, betul apa enggak? Pengen nggak punya anak sesuai harapan orang tua? Betul, pengen? Benar. Bagaimana anak akan sesuai harapan orang tua? Anak kita gede dikit, kita sekolahin, yang ngajarin kita ke orang. Betul gak gitu? Dari TK yang ngajar orang, SD yang ngajar orang tuanya apa orang lain? Orang lain. SMP yang ngajar orang lain. Kuliah yang ngajar orang lain. Maka anak kita akan menjadi orang sesuai harapan orang lain. Oh iyalah. Maka murid itu akan menjadi sesuai harapan gurunya, tidak akan sesuai dengan harapanmu. Kecuali kamu ikut bantu mendidiknya, kecuali kamu turun ke dalamnya. Kalau kamu repot dengan pekerjaan, repot nyari nafkah, setidaknya sisihkan Fatihah setiap hari untuk anakmu, biar nanti besar anakmu menjadi sesuai harapanmu. Kadang-kadang anak kita kan nggak sesuai
sesuai harapan kita, dimondokin sudah, disekolahin sudah, diajarin ngaji sudah, tetap nggak jadi sesuai harapan. Kenapa? Karena dia akan menjadi sesuai harapan gurunya, karena dia dididik gurunya, diajarkan gurunya, orang tuanya lupa mengirimkan Fatihah untuk dirinya. Kalau dikirimkan Fatihah tiap hari, setidaknya itu pendidikan batin dari orang tua kepada anaknya. Alhamdulillah. Udah ngirimin, udah? Belum. Mulai besok ya. Sehari 3 kali baca Fatihah ini kelamaan apa bentaran? Bentar. Bisa apa kagak? Bisa. Rugi apa kagak? Enggak. Baca makanya. Kirimin Fatihah pertama, yang suami kirimin buat istrinya. Karena zaman media sosial. Betul nggak gitu? Kita nggak 24 jam jaga istri kita. Kita nggak tahu hatinya istri kita, kita nggak tahu pikiran istri kita. Yang tahu itu semua adalah Allah. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang menjaga dan melindunginya dari hal-hal yang tidak kita inginkan lewat jalan suratul Fatihah. Yang bini juga sama, kirimin lakinya Fatihah. Lakinya udah punya Facebook. Facebook setiap hari diliatin, yang montok-montok pada joget. Betul? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ngelihat bini dandan jarang, parfum jarang make, ngelihat di Facebook kelihatan cakep-cakep padahal mah kameranya mahal. Betul apa enggak? Zaman sekarang kan orang biasa menjadi luar biasa apabila HP-nya harganya sudah agak mahalan. Yang mukanya kurang nirus bisa nirus, yang kurang bersih bisa bersih, yang matanya belok bisa sipit, yang sipit bisa belok. Betul apa enggak gitu? Betul. Kan ada editan zaman sekarang mah. Cegah dengan apa? Suratul Fatihah. Ini ngaji loh hadirin. Situ jangan cuma fokus nanti surga apa neraka. Rumah tangga dulu dibina. Rumah tangganya adem, ayam, tentrem, maka mudah masuk ke dalam surga. Rumah tangga tengkaran tiap hari, ini mah tempatnya neraka. Betul apa enggak? Betul. Ngaji tiap hari cuma diajarin dosa, pahala, surga, neraka. Rumah tangga nggak pernah dibahas, pekerjaan nggak dibahas, ini nggak dibahas. Padahal itu adalah jalan untuk menuju ke surga, jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Fatihah kirimkan istrimu tiap pagi. Bangun tidur doakan Fatihah. Yang suami baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, malik. Pejamkan matanya, bayangin wajahnya. Khususon ya Allah, anak saya Al-Fatihah. Khususon ya Allah, suami saya Al-Fatihah. Biar Allah yang melindungi kalau umpamanya dia serama lain jadi hilang sernya gitu. Tahu lakinya genit, agak kurang Fatihah, betul nggak? Main terus Fatihain, biar aduh sudah. Kuasa mana coba? Allah apa dengan hasratnya? Allah apa dengan genitnya? Biarin genit nggak masalah. Yang penting tidak jadi bermasalah. Gitu caranya. Buatan fokus kerja sampai lupa. Dandan yang rapi. Kalau di rumah jangan BH dipenitiin. Tidur. Morok. Autan apa seluruh badan, muka dia autan, tangan autan, kaki autan, laki serba salah. Betul? Dia di sebelah sini bau autan, sebelah sini bau autan. Gitu. Ini ngaji namanya, betul nggak Bu? Betul. Pengen nggak harmonis rumah tangganya Bu? Yang belum kawin jangan makin jawab. Belum nikah pengen. Nikah aja belum udah pengen harmonis. Payah juga ini. Gak ingat baik-baik istiqomah Bu ya. Udah istiqomah, ambil satu malam, sisihkan waktumu malam Senin gitu. Kalahkan yang lainnya, bela istiqomahnya. Karena Allah sudah bilang innalladzina qalu rabbunallah sumastaqomu. Banyak sekali soal istiqomah. Nabi sudah menyampaikan, Allah memfirmankan, para ulama mendukung. Gak ada kekeliruan, gak ada kesesatan, tidak ada kesalahan jika kita masuk ke dalam istiqomah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang berani mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
Sumastaqomu, dan dia istiqomah, jejak madep mantep netek kepada Allah, tidak terkalahkan dengan apapun. Situasi dan kondisi boleh berubah, cuaca boleh berubah, ekonomi boleh lancar boleh macet, yang penting tetap dia berani mengatakan Tuhannya Allah, dan dia juga tetap istiqomah di jalannya. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, orang-orang yang seperti ini apabila ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit, ditimpa masalah, akan dikirim malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Amin. Ini Al-Quran loh ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan didatangkan malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah akan berkata kepada kalian, ala takhaf wala tahzan, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Kamu yang macet hari ini, jangan khawatir. Kamu yang rumah tangganya tengkaran, jangan khawatir. Kamu yang punya anak kecil, jangan khawatir. Kamu yang dipecat dari pekerjaan, jangan khawatir. Kamu yang masih jadi karyawan, jangan khawatir. Malaikatnya Allah akan berkata demikian, ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir jika engkau sudah berada di dalam istiqomah. Gak apa-apa nggak punya ilmu, yang penting istiqomah. Daripada punya ilmu nggak istiqomah. Betul. Daripada pinter baca Qur'annya tapi nggak masuk ke dalam Qur'annya, buat apaan? Betul apa enggak? Betul. Gak apa-apa jamaah nggak tahu ayat tentang istiqomah, yang penting ada di dalam istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, ini dikirim malaikat-malaikatnya Allah kepada kalian yang punya istiqomah. Malaikat akan bilang, jangan takut kamu. Kamu yang udah gak punya warisan, jangan takut. Kamu yang pendidikannya rendah, jangan khawatir. Betul? Betul. Wa absiru, bergembira saja. Kenapa? Karena jalan di depan sudah ada jaminan untuk meraih kesuksesan yang Allah janjikan kepada kita. Amin. Amin. Allahumma Amin. Jangan takut bagi orang-orang yang istiqomah. Boleh hari ini kamu punya hutang, boleh hari ini kamu dihina lantaran kemelaratan, boleh hari ini kamu dijauhi oleh saudara lantaran kemiskinan, boleh hari ini kamu dipandang sebelah mata lantaran kamu tidak punya pendidikan. Tetaplah kamu selalu di jalan istiqomah, maka kesuksesan akan mampu membuat kamu di hari kemudian diakui oleh banyak orang. Orang kalau udah sukses baru pada ngaku. Yang jauh itu mau ponakan gua. Betul. Mau kemana tong? Ini masih indek dong. Betul nggak gitu? Betul. Lu mah bukan sapa-sapa sama gua mah. Bapak lu, bapak gua sama-sama bapak-bapak. Kan begitu hadirin. Situ jangan dulu pengen diaku, sukses aja dulu, nanti banyak yang ngaku. Betul. Sampai yang kalian nggak kenal, dia akan kenal. Betul apa enggak? Ini pengennya diaku duluan, sukses belum. Datang, mamang dari mana lu? Lu mau gue kayak mamang jauh. Mamang jauh. Kan orang kita lucu, ada saudara dekat sama saudara jauh. Saudara mah dekat semua hadirin. Ini mah kadang-kadang iya saudara tapi saudara jauh. Lu bukan saudara jauh mah. Ada orang lain. Saudara mau jauh mau dekat tetap saudara. Mau jelek mau bagus tetap saudara. Mau miskin mau kaya tetap saudara. Ini bagi giliran yang kaya saudara dekat itu mah. Oh dekat banget. Nggak jauh dia bapaknya mas saya. Dia agak jauh sama-sama umuran. Giliran yang melarat kerjaannya belok ke saudara tapi jauh. Orang di aku, betul nggak gitu? Jangan begitu, saudara ya tetap saudara. Mau jelek mau baik tetap saudara kita. Amin. Amin. Begitupun sama dengan jamaah manaqib. Prinsip jamaah manaqib gimana? Sama seperti itu. Mau dia baik ke, mau dia buruk ke, mau dia miskin ke, mau dia kaya ke, mau dia kerja, mau dia nganggur, dia tetap jamaah manaqib. Dia tetap saudara kita, dia tetap keluarga kita. Jangan giliran dia udah nggak baiknya bilang iya jamaah tapi dulu banget dulu karena mah kagak aku aja sih iya jamaah manaqib kok perbuatan kayak gitu ya emang takdirnya kayak begitu doainnya biar dirubah betul apa gitu jamaah. Nah ini udah malam Lanjut. jam udah 1:30. Lembing udah keluar, emang udah panen.
Oh udah habis. Pantesan lembing 2 biji. Beresek tuh. Enggak, biasanya kalau lembing itu kan panen gitu. Udah habis, sudah nandur lagi. Oh belum. Ya udah biar nandur lagi. Pasukan sorban jalan dulu ya Bu ya. Habis ini baru kita dikirim, kita doa. Ya setuju ya? Biar bisa ada jeda. Ya. Kalau pasukan sorban jalan kan kita juga bisa rokokan. Bisa minum teh. Kira-kira jamaah kalau saya ngerokok di sini boleh apa enggak? Boleh kan, tak minta sama dulu. Ya sorban jalan dulu yuk. Ibadallah Rijalallah hali sunani ajlillah wa kunu aunana lillah hasanatu bi fajlillah Alal kafi salatullah ala safi salamullah bil muhyiddin khalisna bina barwahi ya Allah wa ya adab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah halal kafi salatullah ala safi salamullah bil muhyiddin khalisna bina bawahi ya Allah sa'anakum sa'anakum walizufarajonakum wa fi amrin qasadanakum fasudu azmakum lillah ala kafi salatullah Salamullah bil muhyiddin khalisna minal balwahi ya Allah Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li sarati hasanati bisarati wa yafuwakatuna lillah halal fi salatullah Salamullah bil muhyiddin khalisna minal balwahi ya Allah biqalbil husbi ama'aini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah halal fi salatullah ala safi salamullah bil muhyiddin khalisna minal balwahi ya Allah salatullahi maulana ala man bilahu tajana wa man bil halaki aulana safil halaki indallah halal kafi salatullah salamullah bil muhyiddin khalisna minal bawahi ya Allah bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin bil barakah wal karamah
apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk itu bukan cuma manusia, hujan itu Makhluk. angin itu makhluk, penyakit juga makhluk. Betul apa enggak? Nah, tinggal tergantung nanti kuat mana imanmu dengan hujan. Betul nggak gitu? Makhluk. Makanya orang-orang wali itu bisa merintah. Angin bisa diperintah. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah merintah angin. Petir bisa diperintah. Ada Sunan apa itu? Yang sampai sekarang tuh petir nggak keluar di Jawa Tengah itu. Sunan apa itu? Ki Ageng Sela. Ya? Hah? Ki Ageng Sela. Iya, Ki Ageng Serang. Itu bisa itu nahan petir. Karena makhluk. Jadi jangan takut sama makhluk. Cukup takut hanya kepada Allah. Betul nggak gitu? Jadi gini loh ya, yang namanya takdir. Ini saya ceritakan kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga turun barokahnya. Amin. Ini juga ada majelis di sini, Al-Mukni. Kalau bisa, melekan kalau malam kumpul-kumpul di sini tuh nggak usah bahas yang lain-lain. Cukup cerita soal wali-walinya Allah. Jangan segala ngomongin politik, ngomongin antar negara. Orang nyampe ilmu lo. Betul. Betul nggak gitu? Ini kadang-kadang sotoy sih. So tahu itu gimana sekarang MPR DPR. Lu nyalon RT kalah ngomong MPR. Betul nggak gitu? Betul. Nggak pantes. Udahlah, itu urusan orang-orang sana. Betul nggak gitu? Ini kadang-kadang kebawa korban hoax sih. Mentang-mentang punya handphone sok ngerti soal urusan negara. Itu gimana soal utang? Utang lu belum beres. Oh, jadi ngobrolin tentang wali-walinya Allah. Nah itu biar turun barokah. Saya dulu kalau di pondok ini kalau malam ngobrol sama temen tuh cerita wali saja. Banyak, ada cerita Abu Nawas juga banyak ya. Abu Nawas tuh salah satu walinya Allah yang punya kecerdasan sangat luar biasa. Abu Nawas tuh mau meninggal saja, malaikat aja dikelabuin, hadirin. Ayo siapa yang berani coba ngerjain malaikat? Cuma Abu Nawas doang. Saat dia mau meninggal, dia pesan istrinya, wahai istriku, iya suamiku, tolong carikan kain kafan yang warna hitam. Nyari istrinya ke pasar, kain kafan warna hitam. Setelah itu sampai ke rumah, ini suamiku setelah saya belikan kain kafan warna hitam, ambilkan gunting, tolong digunting-gunting, disobek-sobek itu kain kafan. Nanti apabila saya meninggal, wasiat saya satu, bungkus saya dengan kain kafan ini. Wasiat kan nggak boleh ditinggal, betul nggak gitu? Harus dilakukan. Meninggallah Abu Nawas, langsung dibungkuslah menggunakan kain kafan warna hitam yang sudah disobek, dimakamkan seperti biasa. Setelah orang berangkat dari makamnya mengarah pulang, datanglah malaikat ingin menanyakan kepada Abu Nawas sesuai dengan pertanyaan yang Allah perintahkan. Apa pertanyaannya? Man robuka? Siapa Tuhanmu? Abu Nawas langsung marah. Nggak ngelihat apa malaikat? Saya ini penduduk lama. Baju saya putih sampai hitam begini. Dari utuh sampai sobek-sobek masih ditanya man robuka. Nyerah malaikat, hadirin. Ngadu ke Allah, ya Allah, ada hambamu, saya tanyakan sesuai apa yang kau perintahkan, dia ngaku penduduk lama. Siapa namanya? Malaikat. Abu Nawas. Udah bebasin aja itu Abu Nawas. Yang namanya Harun Ar-Rasyid, seorang raja yang sangat cerdas luar biasa, tapi tidak bisa mengalahkan yang namanya Abu Nawas. Abu Nawas pernah dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid rajanya, panggil Abu Nawas, saya ingin tes kecerdasan Abu Nawas. Selalu kalau apabila gagal dengan apa yang Tuan Raja perintahkan, hukumannya adalah pancung. Abu Nawas, ya Tuan Raja, temani saya berkuda. Saya mau berkuda, cuaca sedang hujan, lebat. Hujan mah nggak gede ya, lebat. Lama banyak. Kadang kita ngomong hujan gede, hujan kayak kapal emangnya. Hujan itu mah kecil, cuman rombongan. Ya, jadi dibilangnya banyak. Tadi Ustaz Angni ngomong hujan gede, sampai seleher kata dia. Itu mah Muara Gembong. Betul. Itu mah nggak sampai seleher. Muara Gembong rajin banjir itu. Besok malam Jumat ke Muara Gembong saya biar nggak banjir, amin. Amin.
Ya, saya lanjut nih ya. Lanjut. Dipanggil Abu Nawas. Abu Nawas, iya Tuan Raja, temani saya berkuda. Dikasih kuda kecil kurus teklok, hadirin. Raja kudanya gagah. Teklok kayak kudanya si Rodin. Film Jampang. Film Jampang tuh Rodin punya kuda teklok. Mau dijual sama Kisima. Ditawar 2 ringgit. Nah, akhirnya kata raja apa? Abu Nawas, kamu berkuda bareng saya. Tujuannya dikasih tahu, kita harus sampai sana. Ini hujan lebat sekali. Tapi dengan syarat kamu bajunya jangan sampai basah. Bayangin, udah kudanya teklok, kagak boleh basah. Hujan lebat. Tuan Raja kudanya gagal. Raja apa? Kudanya Tuan Raja kok nggak mungkin dong teklok. Ya. Akhirnya dinaikin ke kuda, keluar kencang Tuan Raja. Sret. Itu pun tetap basah. Yang namanya kita naik kuda kan melawan melawan arah, betul nggak gitu? Kan jadi cepat basah, sama kayak orang naik motor, hujan kecil juga akan cepat basah. Betul nggak gitu? Ini Tuan Raja basah. Abu Nawas mulai dia pacu kudanya, jalan pelan hari, tuplak, nyampe ke tujuan. Abu Nawas bajunya nggak basah. Bingung Tuan Raja. Abu Nawas, kuda saya ini gagah. Saya lari dengan kencang, baju saya basah. Kamu nih kudanya teklok, ya kan? Jalannya pelan, kok bisa nggak basah? Gimana ceritanya? Yang penting kan persyaratan baju nggak basah, Tuan Raja. Betul memang, dapatlah hadiah. Cuman Tuan Raja tanya, rahasianya apa? Saat mau naik kuda, baju saya buka. Betul apa gitu? Saya tindiin di pantat saya. Saya naik kuda kan nggak basah. Ini kan ilmu bocah dulu kamu sekolah. Betul nggak gitu? Zaman saya sekolah kalau hujan kayak begitu biasanya. Itu baju celana mah dibungkus, sepatu dibungkus, dia lari. Sampai sekolahan baru salin, betul begitu ya? Itu bocah dulu, bocah sekarang enggak. Udah ada jas hujan sebabnya. Kita dulu zaman becek kan sepatu dibungkus pakai plastik ya. Sepatu dibungkus pakai plastik, bocah sekarang udah nggak pakai bungkus pakai plastik. Ini mah memori zaman dulu. Karena apa? Belum banyak cor-coran. Sekarang Lurah Mariadi udah banyak cor-coran, jadi nggak usah dibungkus. Dibungkus pakai plastik, betul gak gitu? Dulu dibungkus pakai plastik kenapa? Karena memang jalanannya belum cor-coran, banyak lumpur. Betul. Nih Abu Nawas. Pernah satu ketika juga ini banyak para perdana menteri kumpul. Dia bilang begini, Abu Nawas boleh cerdas, berbagai macam pertanyaan Tuan Raja dia jawab, tapi satu yang Abu Nawas nggak mungkin pernah mampu. Apa? Mantatin Tuan Raja. Buset deh, bayangin coba. Tuan Raja tuh kayak presiden suruh pantatin, habis kita di apa namanya? Ditembak bisa. Betul nggak gitu? Pasti akan hukumannya pancung. Sekarang orang kampung baru berani nggak mantatin lurah seorang? Agak berani, apalagi Tuan Raja. Atau Abu Nawas, saya berani. Tapi saya mau tahu hadiahnya berapa. Dikumpulkanlah yang namanya uang Perdana Menteri. Ini hadiahnya Abu Nawas. Banyak itu hadiahnya. Baik, saya akan pantati Tuan Raja nanti saat kita rapat minggol. Ya kan ada perkumpulan juga saat itu. Saat rapat, kumpullah Perdana Menteri datang, Raja di singgasananya. Abu Nawas datang. Gitu loh. Dia pakai baju kancingnya tuh kayak ini tuh, kayak gini lah nih, gede-gede bajunya, kancingnya kayak gini. Kan Tuan Raja nanya, Abu Nawas, iya Tuan Raja, kamu ini kok pakai baju kancingnya kayak tutup gelas, gitu loh, gede-gede banget, jadi kurang kerjaan. Oh ini belum seberapa Tuan Raja, masih ada kancing yang lebih gede lagi. Di mana? Nih di pantat saya. Kan ngasih tahu Tuan Raja dia. Betul nggak? Ternyata di pantatnya dikasih kancing yang kayak gidir. Itu Abu Nawas, jadi nggak kehilangan akal dalam hidup. Betul nggak? Jadi kancing yang di baju saya ini masih kecil Tuan Raja. Ada kancing yang gede lagi. Di mana? Nih di pantat saya. Ya Raja nggak marah. Oh iya bener Abu Nawas. Nggak kerasa dipantatin. Karena Raja pengen lihat kancing. Jadi hidup tuh harus seperti Abu Nawas, jangan kalah akal. Jangan kalah akal. Betul nggak gitu? Betul. Jadi kalau datang kesulitan jangan kalah. Tinggal bilang kesulitan makai datang.
Saya dia kagak ngurus, ngundang kagak lu pakai datang. Ya gue cuekin, begitu caranya. Kesulitan dianggap, dibawa-bawa, dibopong-bopong kemana-mana. Ketemu saudara diaturin, dikenalin. Saya sekarang lagi susah banget. Saudara ngomong, gua lebih susah dari dulu. Sulit diadu, betul nggak gitu? Kalau cupang diadu pantas. Ngomong lagi ke temennya, oh sekarang malah lagi parah usaha. Lu masih mending, masih ada kerjaan. Bini lu masih kerja lah, bini nganggur, gua nganggur. Kawa orang gablek. Ini yang begini mah kagak Abu Nawas ilmunya itu, betul nggak gitu? Betul. Jadi biar punya ilmunya Abu, biar kecipratan barok Abu Nawas. Amin. Tapi Abu Nawas ini dermawan, setiap dapat hadiah mesti diberikan kepada fakir miskin. Jadi dia hidupnya biasa, hidupnya tuh biasa-biasa saja, enggak kaya, tapi dia senang berbagi kepada orang lain. Maka oleh karena itu barokahnya para wali, barokahnya Abu Nawas, barokahnya para guru, para ustadz, para mubalik, semoga malam hari ini Allah kiprati kepada kita masing-masing. Wabil khusus barokah orang tua kita, wabil khusus barokah guru besar kita Al-Baqi Haji Junaidi Al-Baghdadi. Senantiasa selalu Allah kiprati kepada kita masing-masing. Amin. Dibarengi dengan tetesan air hujan, menjadi air hujan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ayo ikutin bareng-bareng semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ilahi aktini mahabbatak wa ma'rifatak Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullahaladzim 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 li ustadi astaghfirullah li ustadi astaghfirullahaladzim 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 lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat 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 al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi innahu kana ghafara astaghfirullahaladzim innahu
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. As-salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika 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 ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Hadiyo ya Alimu ya Khabiru ya Mubin, ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin, ya Hadiyo ya Alimu ya Khabiru ya Mubin, ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin, ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fatahu ya Razak, ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak, ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fatahu ya Razak, ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir,
Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi amin bil khairi Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi amin bil khairi Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi amin bil khairi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hasbunallah Wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah hayyu ya qayyum ya Allah Ya 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 hayyu ya qayyum amin ya rabbal alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Amin ya rabbal alamin. Tangannya diangkat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillahirrahmanirrahim. huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ijaban masdura. Ijaban masdura. Allahu samad. Allahu samad. Ijaban masdura. Ijaban masdura. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam Ijaban yulad. masdura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ijaban masdura. Ijaban masdura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ijaban masdura. Ijaban masdura. Allahu samad. Allahu samad. Ijaban masdura. Ijaban masdura. Lam yalid wa lam yulad. Ijaban masdura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ijaban masdura. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Ijaban masdura. Ijaban masdura. Allahu samad. Ijaban masdura. Lam yalid wa lam yulad. Ijaban masdura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ijaban masdura. Bismillahir Allahu Akbar. Kuat Allah, melindungi Allah Lindungi kepada saya dan keluarga saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Allahu Akbar. Kuat Allah, melindungi Allah, menyelamatkan Allah, mensukseskan Allah.
kepada saya dan keluarga saya. saya dan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Usapin seluruh tubuhnya semuanya. Ala bahri sama sidina habibina syafiina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ashabihi sirru wa akar sirru sidina Utsman sidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Khususan terruhi silsilah Naqsabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa azwaji wa muhibbi sumarruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an wa Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyid Naqsabandi wa Sayyid Sanasati wa Sasarani radhiyallahu an wa sumau zuzun hadrati Nabi Allah Khidir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa sumau zuzun jamil auliya wali adim sunan wali songo wa ila ruhi jamil auliya wali adim ahli badar ahli hud dan bakil ahli ma'lam Mekah wal Madinah fil Jawa wal Madura fi alam ulama dan wali-wali Allah yang istiqomah saya tawasuli, yang istiqomah ditawasuli oleh Abah Yai detik malam hari ini barokah karomanya Allah ciprati masing-masing pada yang hadir tempat ini. Al-Fatihah. Khususan orang tuanya masing-masing, mertuanya masing-masing, gurunya masing-masing, yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah, yang masih ada tambah sehat panjang umur, doanya dimustajabkan oleh Allah, yang telah tiada diluaskan alam barzahnya, diaku santrinya Syabdul Qadir Jilani, diaku umatnya baginda Rasulillah, khusus bil khusus untuk guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah tambah sehat panjang umur. Amin. Doanya ditambah mustajab oleh Allah. Amin. Apa yang jadi hajat dan keinginannya disukseskan oleh Allah. Amin. Khususon untuk desa Sukarahayu, Bapak Kepala Desa beserta dengan staf-stafnya semua di dalam jajarannya dan juga masyarakatnya diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, selamat dunia, selamat akhirat. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang macet diberikan kelancaran oleh Allah. Yang punya hajat, kabul maksud, kabul keinginan. Dan juga semua yang hadir malam hari ini kabul hajat, kabul maksud. Apa yang jadi hajat dan keinginannya semuanya disukseskan oleh Allah. Allah tahu apa yang ada di balik dada kalian semuanya. Allah tahu masalah kalian, Allah tahu keinginan kalian. Sebab kuasa Allah, dengan kuasa Allah wa huwa rauful ladzi bi ridasukul asyir. Allah kuasa, dengan kuasa Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah kuasa, dengan kuasa Allah yang sulit bagi kita tidak sulit bagi Allah. Yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah. Al-Fatihah. Khususan juga minta Fatihah buat negara kita tercinta Indonesia, semoga diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat dari virus corona, selamat dari cekcok perang saudara, selamat dari cekcok perang antar negara. Para pemimpin-pemimpin di Indonesia dari RT sampai ke presiden semuanya diberikan keselamatan. Instansi-instansinya, Polri-nya, TNI-nya, PNS-nya semuanya diberikan keselamatan oleh Allah. Tokoh agamanya semuanya diberikan kerukunan oleh Allah. Dijaga persatuan dan kesatuannya oleh Allah. Seluruh rakyat Indonesia hatinya disatukan oleh Allah. Al-Fatihah. Air yang dibawa dijadikan air barokah oleh Allah. Dikiprati ke sawahnya, dibaguskan hasil taninya oleh Allah. Diminum anak turunannya, dicerdaskan akal pikirannya. Diminum yang pedagang, dilariskan dagangannya oleh Allah. Diciprati ke barang dagangannya, dilakukan oleh Allah. Diberikan keuntungan yang barokah oleh Allah. Diminum hajat apa saja hajatnya, apa saja keinginannya. Yang penting awali dengan baca bismillah.
Mila. Baca bismillah 3 kali kalau mau minum airnya ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ngomong ke Allah, ya Allah sebab barokah doa, saya mohon ya Allah, yang punya penyakit bilang semoga sembuh dari sakitnya, yang macet bilang semoga lancar usahanya. Amin. Ya, yang terhina bilang semoga diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Li sahibil hajat ana wa antum. Takdi hajatina semuanya nunduk langsung minta ke Allah. Jangan sia-siakan keadaan malam hari ini. Kalian sudah basah, kalian sudah kedinginan ya, sudah berjuang, sudah melakukan pengabdian. Sekarang saatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta. Betul? Kita sudah menyembah, memuji sudah, mengabdi sudah, sholawat sudah. Sekarang masing-masing minta ke Allah. Li sahibil hajat ana wa antum. Bibarakati wa karamati Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bisafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Nawaitu taqarruban Abdul Dzikri la ilaha illallah La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bihormat Nabi Muhammad la taqta rajana. Bil barokah wal karamat Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah.
sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati syekhina Bahya Junaidi al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanin aulia Syekh Qadir al-Jailani. Allahumma ya Allah bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idnillah wa ridallah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantasir wajbur qalbanan munkasir wajma' samnanal mudasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi anabukan muqtakir kafa bilai nasira inna syirka ladulman adim wa man yuridul dulman lil ibad faquti adabul kamil ladina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawir qulubana bi nurihi hidayatuka kama la ta'arrun samsika abadan abada ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani bis muslima wal hikmi bis solihin wa huwa ar-rauful ladzi bidada kulli asir wa qul jal haq wa jahatul batil innal batila kana zahuqa wa qul jal haq wa jahatul batil innal batila kana zahuqa wa qul jal haq wa jahatul batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa talimina illa hasyara innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu ali waktu ni muslimin. Allahumma sallimna jamaah manakib. Ya Allah selamatkan semua jamaah manakib. Selamatkan semua yang bersimpuh malam hari ini. Dari sore hingga tengah malam diturunkan olehmu akan hujan tetap tidak bergeming ibadah zikir yakin kepada engkau. Jangan kau kecewakan semua yang hadir malam hari ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan semua yang bersimpuh malam hari ini, yang berani melawan dinginnya malam, rintiknya hujan demi membela keimanan dan keistiqomahan kepada engkau. Kami sadar kami adalah orang yang banyak salah, banyak dosa, tidak banyak keilmuan, namun satu ya Allah, hadir semua di tempat ini demi istiqomah ibadah kepada engkau. Apa yang jadi hajatnya, apa yang jadi harapannya, apa yang jadi keinginannya, tidak sulit bagi engkau untuk mengabulkan semua yang bersimpuh malam hari ini. Engkau kuasa, dengan kuasamu ya Allah kabul hajat semua yang hadir malam hari ini. Engkau cukup, dengan kuasamu engkau pula yang mencukupi semua yang bersimpuh malam hari ini. Ya Allah, Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mengkayakan, Allah pula yang mencukupkan. Wa huwa rauful ladzi biyadihi kulli asir. Engkau kuasa ya Allah. Sulit bagi kami untuk menata rumah tangga, sulit bagi kami untuk membaca masa depan anak-anak kami, sulit bagi kami untuk bisa berhasil dalam kehidupan kami. Namun semua itu tidak sulit bagi engkau ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jika engkau sudah berkehendak, maka apa yang kau kehendaki jadi, maka pasti akan jadi. Kehendakilah kamu semua kepada yang hadir malam hari ini, agar bisa merasakan hidup yang layak, layak dunia, layak akhirat. Yang punya harapan kepada anak-anaknya, tolong ya Allah berikan kesuksesan, angkat derajat anak dan keturunannya. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana ya Rabb. Jadikanlah orang-orang yang hadir malam hari ini orang-orang yang mampu mencatatkan tinta sejarah di dalam kehidupannya. Jadikanlah semua orang yang hadir malam hari ini orang-orang yang masuk dalam ayatun min ayatillah, ayat-ayat engkau ya Allah. Dan jadikanlah orang-orang yang hadir malam hari ini
adalah pengejawantahan dari apa-apa yang telah Engkau firmankan, dari apa-apa yang telah Engkau katakan. Ya Allah, sukseskan semua yang hadir malam hari ini. Sukseskan semua yang hadir malam hari ini. Yang terlilit masalah, berikan jalan keluar. Yang terlilit dengan hutang, berikan jalan lunas hutang. Yang terlilit dengan kesulitan, berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tanpa disangka dan tanpa diduga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya jal jalali wal ikram bi rahmatika arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Mustajabkan doa kedua orang tua kami. Mustajabkan doa guru-guru kami. Tambahkan mustajab doanya Bayi Junaidi Al-Baghdadi. Tambahkan mustajab ya Allah doanya para wali-walimu. Tambahkan mustajab doanya Sultanin Aulia Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jailani. Dan tambahkan mustajab doanya Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus, dan seluruh orang yang bersimpu, yang basah kuyup malam hari ini ya Allah, makmum akan doa-doa beliau semuanya. Bihormati Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya sekian ribuan terima kasih. Tidak ada yang pulang semua dari tempat ini kecuali membawa barokah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ikhlas ya semua jamaah. Sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi. Udah ya. Udah kedinginan Pak Dede ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sebelumnya dihimbau kepada seluruh jamaah Managib untuk tidak pulang terlebih dahulu karena panitia sudah menyiapkan hidangan yang istimewa. Terima kasih. Makan dulu noh, banyak nasi. Orang bawa itu.